Halo, kami dari kelompok 1, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan ulasan seorang tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau juga dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia tahun 2006. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari seorang tokoh Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia selalu berupaya dalam memberikan aktivitas ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19. Upaya beliau pun berhasil ditandai dengan berkembangnya beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan, antara lain Processing Manager Index atau PMI Factor yang kembali pada zona ekspansif. Kemudian meningkatnya mobilitas penduduk dan indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen, serta konsumsi listrik, industri, dan bisnis. Nilai akuntabel. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang akuntabel. Mulai dari mengatur APBN, beliau terbukti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Keuangan yang dipimpinnya mampu mempertahankan predikat A untuk laporan kinerja dan mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi untuk 60 kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2018. Nilai kompeten. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini sudah sesuai dengan panduan atau kode etik nilai kompeten. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai angka 1,19% atau melampaui target. Pencapaian ini juga menjadi sejarah instansi sebab pada masa pandemi COVID-19 penerimaan pajak bisa mencapai angka 100%. Selain itu, ini juga sebagai penerima pajak pertama yang mencapai angka 100% dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. 4. Harmonis. Ibu Sri Mulyani mengimplementasikan nilai harmonis pada agenda rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Ibu Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia akan berbagi beban hutang dalam menanggulangi krisis fiskal dan moneter yang terjadi di Indonesia akibat dari dampak COVID-19. 5. Loyal. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan beliau pula rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia demi mengabdikan dirinya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Adaptif. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya seluruh pegawai memahami, mengantisipasi, dan mengelola perubahan teknologi yang sangat cepat dengan membangun budaya dan mindset digital. Tanpa adanya konektivitas dengan perkembangan teknologi dan implikasinya, maka kualitas kebijakan dan pekerjaan yang dihasilkan tidak akan optimal, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau kita tidak memahami tren ini, tidak mampu mengelola, dan bahkan tidak bisa memanfaatkannya, maka kita sebagai bangsa akan tertinggal. 7. Kolaboratif. Kerjasama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara Komite Kerja ASEAN. Dalam hal ini, Ibu Sri Mulyani pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerjasama antar ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru. Potensi dari integrasi dan kerjasama antar negara tersebut diharapkan berdampak signifikan pemulihan pasca pandemi di kawasan.